kasih untuk teman-teman yang masih bergabung untuk belajar kitab Roma bersama-sama. Pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri sehingga kami terus diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia-Mu. Di luar pekerjaan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa mengerti kebenaran. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan teman-teman juga yang akan belajar, sehingga kebenaran firman Tuhan ini membuat kami semakin menyadari hati Tuhan dan kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Roma pasal 1. Roma pasal 1. Nah, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, kalau sudah mendapat mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, waktu hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran Allah dinyatakan kepada siapa? Manusia. Namun di sini kita akan belajar hari ini. Di sini dikatakan bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga. Jadi bukan hanya kebenaran Allah saja yang dinyatakan, tetapi juga di sini dikatakan murka Allah nyata dari sorga. Jadi yang dinyatakan itu bukan hanya kebenaran, tetapi sebenarnya murka atau penghukuman. Nah, murka Tuhan Allah di sini terus menunjukkan bahwa penghukuman Tuhan itu semakin dekat. Jadi di dalam Alkitab, kasih Tuhan Allah, kebenaran Tuhan Allah dinyatakan dan murka Allah juga akan terus dinyatakan. Namun ada banyak orang yang tidak senang ketika mendengar tentang murka Allah. Ada banyak orang yang senang hanya mendengar tentang kasih Allah. Ada banyak orang yang senang ketika hanya mendengar berkat saja. Tetapi ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain, kita harus menjelaskan tentang kebenaran Allah. Kemudian kita juga harus menjelaskan tentang murka Allah yang semakin dekat. Hari Tuhan itu semakin dekat. Nah, seperti saya katakan tadi, ada banyak orang yang mungkin tidak suka mendengar tentang teguran, ataukah penghakiman atau penghukuman. Ada banyak orang yang hanya suka mendengar berkat saja, atau kasih Allah saja. Tetapi kita belajar bahwa di dalam Alkitab, kebenaran Allah dinyatakan dan murka Allah juga itu akan segera dinyatakan. Nah, bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah menjadi anak Allah. Di dalam kehidupan setiap orang yang percaya sebagai anak Tuhan Allah, kita kadang berbuat salah dan Allah menegur kita. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita, karena Allah mendisiplin kita supaya apa? Semakin dewasa secara rohani. Saya tidak tahu masing-masing orang itu mempunyai disiplin sendiri atau cara sendiri dari Allah untuk menegur kita ketika kita berbuat salah. Nah, mari kita membuka Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Yang sudah mendapat mari kita baca bersama-sama. Hai anakku, jangan takut menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapati hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Nah, di sini dikatakan bahwa hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam kehidupannya kita setiap hari, kadang kita juga jatuh, kadang kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan menegur orang yang dikasihi. Nah, ketika kita berbuat salah, kemudian
Tuhan memakai orang yang lain untuk menegur kita ketika kita sudah jauh dari Tuhan, ketika kita sudah menyimpang dari perintah Tuhan, maka Tuhan akan memakai banyak cara untuk apa? Menegur kita. Entahkah mungkin melalui firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, atau mungkin melalui orang tua rohani kita, atau mungkin melalui khotbah hamba Tuhan, atau mungkin melalui nasihat dari orang yang lain. Nah, itu semuanya cara Tuhan untuk memperingatkan kita. Tetapi ketika kita tidak berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menegur kita. Tujuannya apa? Supaya kita semakin mengenal hati Tuhan, kemudian menjadi kita anaknya didisiplin oleh Tuhan. Jadi Tuhan Allah mendisiplin orang yang percaya. Jadi tidak perlu takut ketika mendengar teguran. Jangan hanya mau mendengar nasihat saja, kasih Allah, tetapi belajar juga untuk mendengar teguran Tuhan. Nah, karena melalui teguran itu bukan Tuhan membenci kehidupan kita, Tuhan mengasihi. Supaya apa? Kembali kepada jalannya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, sebagai anak, orang tua kita pun di bumi ini ketika kita salah, itu akan menasihati kita, menegur kita, apalagi Bapa yang di sorga. Jadi ketika dia memberikan persoalan, ketika dia menegur kita, mungkin kita memang merasa tidak senang, tetapi pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan. Karena dia adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi jangan tahu untuk mendengar teguran ataupun teguran dari Tuhan, karena kita tahu bahwa kita mempunyai Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Nah, tetapi firman Tuhan di sini dijelaskan bahwa murka Allah itu harus dinyatakan. Jadi bagi orang yang percaya mungkin itu bisa teguran Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa kebenaran Allah itu dinyatakan dan murka Allah juga dinyatakan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu benar-benar Allah akan murka. Dan akhir kehidupannya akan menderita selama-lamanya di dalam neraka. Saudara dan saya sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan tahu kebenaran ini. Tetapi kita harus ingat bahwa saya harus menyampaikan kabar baik kepada orang yang lain. Jadi Tuhan Allah akan murka. Kenapa? Karena manusia sudah berbuat dosa. Jadi Tuhan Allah harus murka kepada apa? Dosa. Karena upah dosa itu ialah maut. Orang yang masih hidup di dalam dosa, Tuhan benar-benar akan murka. Murka Allah itu akan ditimpahkan. Dan murka Allah yang paling besar adalah dia akan menderita selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi bagi kita sekarang sudah mendengar kabar baik, jangan simpan kabar baik itu sendiri. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka karena mereka juga membutuhkan juru selamat. Nah, sekarang mari kita membuka 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Sudah? Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah itu kasih. Kemudian jika kita terus berada di dalam kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah, bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan murka. Tidak akan ada penghukuman lagi. Mengapa? Apakah dengan cuma-cuma Tuhan Allah membenarkan kemudian mengumumkan bahwa kita sudah dibenarkan, kita tidak punya dosa, kamu bebas dari murka Allah? Tidak. Tetapi yang menggantikan hukuman kita, yang menanggung murka Allah itu adalah siapa? Kristus. Jadi bukan Tuhan membenarkan kita kemudian tanpa membayar apapun, tanpa menggenapi perjanjiannya bahwa upah dosa ialah maut. Tuhan tetap menjalankan apa yang difirmankan, bahwa upah dosa ialah maut. Murka Allah akan nyata kepada orang berdosa. Nah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dalam kasih karunia Tuhan Allah sudah dibenarkan, sehingga saya dengan saudara tidak dimurkai Allah lagi. Mengapa? Karena Kristus menggantikan hukuman kita. Yang ditimpahkan murka Allah ialah siapa? Kristus sendiri. Jadi
Ketika kita tetap di dalam Kristus, maka murka Allah itu tidak akan terjadi kepada kita. Mengapa? Karena murka Allah itu sudah ditanggung oleh Kristus. Dan kita hanya menerima dengan apa? Iman. Nah, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Oleh karena pada waktu itu, Yesus Kristus belum datang. Kemudian mereka juga terus berbuat dosa. Mengapa? Allah tidak murka kepada orang-orang di dalam perjanjian lama. Nah, mari kita membuka Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. (25, 26). Sudah mendapat? Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Perhatikan di sini, di ayatnya yang ke-25 bagian B di sini, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa-dosa yang terjadi dahulu itu menunjukkan kepada dosa-dosa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Tuhan seperti apa? Membiarkan. Bukan berarti membiarkan dan tidak menghukum. Tetapi di sini Tuhan Allah terus sabar. Pada waktu orang-orang di dalam perjanjian lama berbuat dosa, itu Tuhan Allah akan murka. Tuhan akan murka kepada orang yang berbuat dosa. Tetapi di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan Allah terus sabar menunggu sampai kapan? Sampai Kristus datang. Jadi di dalam perjanjian lama, bagaimana orang-orang perjanjian lama dapat diselamatkan? Sebenarnya mereka beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi di dalam perjanjian lama, mulai dari Adam. Ketika Adam berbuat dosa, seharusnya Tuhan murka. Mengapa? Karena Adam sudah melanggar perintah Tuhan Allah. Tapi pada waktu itu Tuhan menyiapkan pakaian kulit binatang. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Pakaian kulit binatang itu sebenarnya menunjukkan kepada bayangan, gambaran, simbol dari siapa? Yesus Kristus yang akan datang. Jadi itu hanya bayangan. Kemudian Kain dan Habel. Kita lihat juga Nuh, pada waktu dia keluar dari bahtera, dia mempersembahkan korban. Abraham juga mempersembahkan korban. Pada zamannya Musa juga mereka mempersembahkan korban di kemah suci. Mereka membawa domba, meletakkan tangan di atas kepala domba, mengakui, kemudian dosanya dipindahkan. Kemudian domba itu yang harus mati, disembeli untuk menggantikan hukuman dosa mereka. Walaupun seperti itu, sebenarnya itu hanya bayangan. Dosa mereka belum dihapuskan, tetapi apa? Ditutupi. Sehingga di dalam perkataannya Daud, di Ibrani juga dikutip bahwa berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan Allah terus sabar. Tuhan Allah ingin murka, menimpahkan murkanya kepada orang yang berdosa. Tetapi di sini tadi dikatakan bahwa ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sepertinya ketika kita melihat, oh Tuhan membiarkan orang berdosa. Oh Tuhan tidak murka kepada orang yang berdosa. Tetapi pada waktu itu Tuhan memberikan jalan keluar. Kalian harus mempersembahkan korban. Apakah Tuhan menginginkan persembahan korban atau dia ingin makan daging? Sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya ialah Tuhan ingin mewahyukan Yesus Kristus. Bahwa ketika mereka mempersembahkan korban, ketika mereka menyembelih domba, sebenarnya itu adalah gambaran dari Yesus Kristus yang akan datang menjadi anak domba Allah. Jadi di dalam perjanjian lama
Tuhan Allah terus sabar sampai kapan? Sampai Yesus Kristus datang. Realitas dari korban itu sendiri datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus sendiri menanggung dosa kita di atas kayu salib. Pada waktu itulah semua murka Allah ditimpahkan kepada siapa? Kristus. Jadi Tuhan Allah terus sabar. Tuhan Allah terus sabar menunggu sampai waktunya Tuhan. Kristus datang, mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Menanggung murka Allah yang seharusnya saya dengan saudara harus tanggung. Mengapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Kita harus dimurkai oleh Tuhan. Itu adalah hasil kehidupan akhir orang-orang yang tidak berada dalam Kristus. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita membaca kitab Injil, setiap kali Yesus memanggil Allah itu dia memanggil Bapa. Memanggil Bapa. Tetapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu itu Tuhan Yesus tidak mengatakan Bapa. Dia mengatakan apa? Allah. Karena pada waktu itu Tuhan murka. Segala dosa kita, dosa di dalam perjanjian lama, dosa di dalam perjanjian baru, bahkan dosa kita sampai sekarang itu semuanya ditanggungkan oleh siapa? Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sangat berharga untuk siapa? Saya dengan saudara. Karena dia menggantikan hukuman kita. Tuhan Allah harus menyatakan kebenarannya dan Tuhan juga memperlihatkan murkanya. Murka yang terbesar Tuhan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena pada waktu itu dia menggantikan hukuman kita. Kita juga bisa melihat di dalam perjanjian lama ketika kita membaca kisah Abraham. Saya yakin kita semuanya pernah mendengar. Abraham mempunyai anak Ishak. Kemudian Tuhan Allah menyuruh untuk mempersembahkan di Gunung Moria. Tuhan Allah menyuruh untuk mempersembahkan ke Gunung Moria. Kemudian setelah sampai di Gunung Moria, Abraham mengikat Ishak, kemudian ingin menyembelih. Ketika Abraham ingin menyembelih Ishak, pada waktu itu ada suara dari langit. Malaikat Tuhan mengatakan, jangan kamu apa-apakan anak itu. Mengapa? Karena pada waktu itu Tuhan Allah menggantikan dengan apa? Domba. Jadi ketika Ishak dipersembahkan di atas kayu salib, ada domba yang menggantikan siapa? Ishak. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak menjawab. Tidak ada suara dari langit, mengapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan Kristus di atas kayu salib. Siapapun di dunia ini tidak ada orang yang benar sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Ketika Ishak dipersembahkan di atas Gunung Moria, ada suara dari langit. Mengapa? Mengapa Ishak digantikan? Karena apa? Dia hanya bayangan dan digantikan oleh domba. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada yang bisa menggantikan. Harus Kristus itu sendiri menanggung murka Allah. Supaya apa? Saya dengan saudara bisa kembali kepada Tuhan. Supaya saya dengan saudara bisa mengenal kasih karunia Tuhan Allah. Jadi itu adalah berkat yang besar. Bagi orang dunia, salib bagi mereka adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita adalah suatu kebanggaan, kemuliaan. Mengapa? Di atas salib itu kasihnya Tuhan, keadilannya Tuhan bertemu. Sehingga apa? Terbuka jalan keselamatan untuk saya dengan saudara. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan menyatakan murkanya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan tetapi ada jalan keluar karena Tuhan juga sudah menyatakan kebenarannya melalui siapa? Yesus Kristus sendiri. Maka tugas kita perlu menyampaikan kabar baik itu kepada orang yang lain supaya mereka juga bisa mendengar kabar baik, jalan keselamatan, bahwa ada jalan keluar untuk setiap masalah dosa mereka. Nah, di dalam Alkitab tentang murka Tuhan Allah sangat banyak tertulis. Tetapi kita tidak akan membaca semuanya.
Kita akan baca saja Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-10. Sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Allah yang adil. Jadi Allah yang adil akan menghakimi dosa, namanya adil. Dia sudah mengumumkan bahwa siapapun yang berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Dan orang yang berdosa harus dihukum, itu adil. Kalau orang itu tidak berbuat dosa kemudian tidak dihukum, kalau misalnya orang itu berbuat dosa kemudian tidak dihukum, nah itu tidak adil. Semua manusia adalah orang yang sudah berdosa, jadi harus dihukum. Karena Allah adalah Allah yang adil. Jadi saudara dan saya bukan dibebaskan dengan cuma-cuma. Saudara dan saya, Kristus sudah mati untuk apa? Dihukum. Jadi Kristus sudah menggantikan hukuman kita. Nah, teman-teman tulis saja ayatnya di mana saja. Sebenarnya ada banyak, tetapi hanya beberapa yang ditulis di sini menjelaskan tentang murka Allah. Yang pertama tadi Mazmur pasal 7 ayat 10. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-5. Nah, sangat banyak. Mazmur 76 ayat yang ke-7. Mazmur 90 ayat 1. Roma pasal 3 ayat 5. Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Kolose pasal 3 ayat yang ke-6. Dan Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-27. Nah, nanti saudara-saudara bisa membaca sendiri. Jadi di dalam Alkitab ada banyak murka Allah yang dinyatakan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti menyatakan murkanya. Untuk itu saudara dan saya selama masih diberi kesempatan, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Walaupun tidak tahu, tetapi pasti datang kembali sesuai dengan waktunya. Untuk itu selama masih diberi kesempatan, mari sampaikan kabar baik kepada orang yang lain. Jangan sampai terlambat. Mari kita terus memberitakan Injil kepada orang yang lain bahwa ada jalan keluar. Ada jalan keluar, karena kita semuanya adalah orang yang berdosa. Harus dihukum. Harus dihukum. Untuk itu kita harus sampaikan kabar baik itu kepada orang yang lain supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak akan dihukum lagi. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, kita sudah berapa kali membaca ayat ini. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Ayat 1. Roma pasal yang ke-8. Kalau sudah mendapat, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang berada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman lagi. Orang yang tetap berada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman lagi. Tetapi orang yang di luar Kristus, murka Allah akan nyata kepada orang itu. Jadi bagaimana kita bisa tetap di dalam Kristus? Melalui kita percaya. Melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bersatu dengan Kristus. Nah, jadi orang yang berada di dalam Kristus, itu Tuhan Allah tidak akan menghukum. Tidak akan ada penghukuman lagi. Karena siapa yang sudah menyelesaikan penghukuman kita? Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya menerima kasih karunia yang besar hanya dengan iman. Saya percaya kepada perjanjian Tuhan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, hukuman dosa saya juga diselesaikan. Dan pada waktu itu juga kebenaran Kristus ditimpahkan kepada saya. Itu hanya diterima dengan iman, maka Tuhan Allah mengumumkan bahwa saya orang benar. Nah, ini adalah berkat Tuhan Allah yang paling besar. Ini adalah kabar baik yang sangat besar. Untuk itu jangan simpan kabar baik itu sendiri. Mari sampaikan kepada orang yang lain supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali lagi Roma pasal 1. Masih ayat yang ke-18. Tadi saya sudah menjelaskan tentang murka Allah nyata dari surga.
atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, di sini jadi murka Tuhan Allah itu akan tetap dinyatakan. Di sini dijelaskan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Di sini ada kata kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, melalui ayat ini Paulus membedakan dosa itu sebenarnya banyak, tetapi dia membagi dua macam dosa. Yang pertama, kefasikan itu dosa terhadap hubungan saya dengan Tuhan. Jadi kefasikan itu dosa antara hubungan saya dengan Tuhan Allah, hubungan manusia dengan Tuhan. Dan di sini dan kelaliman manusia. Kelaliman manusia itu menunjuk kepada dosa sesama manusia antara saya dengan orang yang lain. Jadi yang pertama kefasikan, kemudian yang kedua kelaliman. Nah, dosa kefasikan itu adalah dosa hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian dosa kelaliman itu dosa hubungan saya dengan sesama manusia. Nah, penjelasannya di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jadi Roma pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25 itu menjelaskan tentang dosa kefasikan atau dosa manusia dengan Tuhan, hubungan Tuhan Allah dengan manusia. Nah, itu dijelaskan di ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Jadi dosa kefasikan itu hubungan manusia dengan Allah itu dijelaskan di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lalu dosa hubungan saya dengan sesama manusia itu dijelaskan di dalam Roma pasal 1 ayat 26 sampai dengan 32. Dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Nah, jadi dosa kelaliman atau hubungan dengan manusia, tadi Paulus membagi dua macam dosa saja. Dosa hubungan kita dengan Tuhan Allah, kemudian hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama di pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25 itu menjelaskan tentang dosa kefasikan atau dosa hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Roma pasal 1 ayat 26 sampai dengan 32 itu tentang dosa kelaliman atau hubungan dengan sesama manusia. Nah, dari kedua macam dosa ini yang perlu kita perhatikan, yang paling kita pentingkan adalah tentang dosa kefasikan atau hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, jadi ketika kita memandang orang yang lain, kita harus mengingat bahwa manusia itu mempunyai dosa hubungannya dengan Tuhan, kemudian sesama manusia. Yang paling pentingnya adalah dia harus menyelesaikan dulu masalah dosa hubungannya dengan Allah. Kalau masalah hubungannya dengan Allah selesai, maka itu juga akan mengalir, hubungannya dengan sesama manusia juga akan baik. Nah, orang yang masih belum mengenal Kristus itu mereka mati secara rohani. Mati secara rohani artinya mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, lalu kita sekarang minta untuk terus menyenangkan hati Tuhan, harus berbuat ini, harus berbuat itu, harus berbuat baik, harus menyenangkan itu tidak bisa karena mereka tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi pertama kali mereka harus menyelesaikan masalah dosa mereka dengan Tuhan Allah. Mereka harus diperdamaikan dulu melalui siapa? Kristus. Nah, orang yang menerima Kristus itu hubungannya dengan Tuhan tidak bermusuhan lagi, bukan seteru. Tetapi sudah menjadi anak, mempelai Kristus. Mereka sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, orang yang semakin memiliki hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan di dalam Roh Kudus, itu akan mengalir. Kasih Kristus itu akan mengalir dari dalam hatinya sehingga dia juga bisa mengasihi orang yang lain. Jadi yang paling pentingnya kita harus menyelesaikan dulu masalah
hubungan Tuhan Allah dengan manusia itu harus selesai. Lalu mengajarkan ajaran moral. Menuntut orang untuk harus melakukan, kamu harus melakukan ini, kamu harus rajin ini, kamu harus berbuat ini, berbuat baik seperti ini, seperti ini. Tetapi kalau orang itu masih belum memiliki hubungan dengan Tuhan, sebenarnya itu hal yang sangat mustahil. Jadi yang paling pertama harus diselesaikan adalah hubungannya dengan Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mendengar Injil, Roh Kudus bekerja, kemudian kita menyadari bahwa benar saya adalah orang yang berdosa, saya membutuhkan kasih Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib, membuka jalan keselamatan untuk saya. Hanya dengan iman saya dibenarkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bertobat. Jadi bertobat itu artinya perubahan pikiran. Dulunya mungkin berpikir, oh dengan perbuatan baik saya bisa diselamatkan. Oh dengan menyembah Allah seperti ini saya bisa diselamatkan. Tetapi setelah mendengar Injil, kita bertobat. Artinya pikiran kita berubah bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Hanya melalui Yesus orang bisa sampai kepada Bapa. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Dia benar, maka bisa membenarkan orang yang percaya. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pada waktu itu Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Kita dilahirkan kembali, kemudian kita menjadi anak Allah. Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu yang akan membantu kita ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita mulai menyimpang dari perintah Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Kemudian melalui membangun persekutuan dengan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Sehingga melalui buah roh itu kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi yang paling pentingnya dulu hubungan Tuhan Allah dengan manusia harus selesai. Nah, kalau hubungan itu sudah dipulihkan, maka hubungan juga kepada sesama manusia akan dipulihkan. Nah, pasti kita juga semuanya pernah mengalami ketika kita bermasalah dengan orang yang lain, kita ingat, oh mungkin hubungan saya dengan Tuhan yang sekarang tidak baik. Tetapi ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, walaupun orang mencela kita, walaupun kadang-kadang orang menyakiti hati kita, tetapi ada selalu kekuatan untuk terus mengasihi. Untuk terus mengasihi, untuk terus merangkul, untuk terus memberikan pengampunan, untuk terus memaafkan, untuk terus sabar. Mengapa? Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita mendapat persoalan, kita akan mulai dengan apa? Mengeluh, kita akan mulai dengan bersungut-sungut, kita akan mulai dengan memberontak kepada Tuhan. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Jadi yang paling penting dulu selesaikan hubungan kita dengan Allah. Maka setelah hubungan itu selesai, ketika kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, itu semakin menguatkan iman kita. Kasih Kristus itu akan semakin menguasai hati kita, sehingga kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Lalu dari persekutuan dengan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah roh, sehingga orang lain bisa melihat bahwa benar mereka adalah anak Tuhan Allah. Jadi ketika kita melihat manusia, kita harus ingat bahwa manusia memiliki dua dosa. Sebenarnya hubungannya dengan Allah, kemudian hubungan dengan sesama manusia. Tetapi kebanyakan orang hanya memperhatikan dosa hubungan dengan sesama manusia, kemudian mulai langsung menghakimi, mulai langsung mengkritik seperti ini. Tetapi kita belajar bahwa yang paling pertama untuk menyelesaikan dosanya terhadap sesama manusia, ingin membuat orang itu berubah, ingin membuat orang itu membangun hubungan yang baik dengan orang yang lain, pertama yang harus selesai adalah hubungannya dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu juga akan kita bisa membangun hubungan yang baik kepada orang yang lain. Nah, sebenarnya hari ini hanya belajar Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18. Minggu depan lagi, karena ini sangat penting. Mungkin saya akan masih menjelaskan Roma pasal 1 ayat 18, lalu pasal ayat 19, 20. Jadi nanti kita akan lanjutkan pembelajarannya hari Rabu depan. Nah, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan firman Tuhan
Untuk itu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu sudah ada dalam hati kami yang akan terus memampukan kami untuk mengingat, kemudian kami terus memiliki hati Tuhan untuk mau menyampaikan kabar baik kepada orang yang lain, sehingga mereka juga bisa mendengar kabar baik, mereka juga bisa dikembalikan kepada Tuhan, mereka juga bisa diselamatkan, kemudian melalui semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.